Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hari ini kita bicara tentang kriteria pemilihan media. Jadi media itu banyak, materi kita satu, kemudian audien itu dengan sekian karakteristik, sekian gaya belajar dan seterusnya. Nah, tentu terlalu banyak media juga masalah, tanpa media juga masalah. Maka kita perlu memilih dan memilah dari media-media yang ada untuk pembelajaran. Tentu semua itu untuk mewujudkan jargon mengajar dengan sadar. Faktor keberhasilan pembelajaran adalah banyak. Di sini ada beberapa yang saya sebutkan. Pertama adalah kemampuan guru. Jadi kemampuan guru itu kemampuan ilmu, yang kedua kemampuan metodis. Jadi ada substantif dan metodis. Jadi dua itu yang harus dimiliki guru. Jadi metodenya bagus tapi isinya nggak ada, yang masalah. Sebaliknya kalau isinya bagus tapi disampaikan dengan cara yang kurang menarik, juga itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Yang kedua sarana dan prasarana. Misalkan kalau kita pakai model pembelajaran online, tetapi kemudian kuotanya, servernya itu tidak bagus, itu juga masalah gitu. Jadi memang harus ada sarana, salah satu faktor yang lain dari kemampuan guru. Jadi sarana biasanya disebut sebagai yang sifatnya terkait langsung dengan pembelajaran. Tetapi kalau prasarana biasanya disebut untuk sesuatu yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran. Whiteboard itu sarana gitu ya, tetapi gedung itu adalah prasarana. Alat bantu mengajar, alat bantu itu ya media. Nah, media itu bisa visual, audio visual dan macam-macam, itu adalah alat bantu. Ada yang online, ada yang offline dan seterusnya. Kemudian ada lingkungan sekolah, iklim, suasana belajar dan seterusnya, itu juga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam memilih media, guru perlu memperhatikan. Jadi media yang mau kita pilih, perhatikan yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media yang dipilih harus secara langsung mendukung hasil pembelajaran yang dimaksud. Jangan maksudnya pembelajaran itu mahasiswa mampu menganalisis, tetapi kemudian medianya hanya menjelaskan. Nah, itu juga masalah. Kemudian media harus dipilih berdasarkan apa yang membantu siswa mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Semakin banyak ranah yang diperoleh itu semakin bagus, tetapi semakin sedikit. Tapi ingat, tidak boleh overload. Jadi tidak boleh kemudian saking mau semuanya kemudian semua dimasukkan sampai tidak simpel, ya itu juga masalah. Jadi ya intinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah sesuai dengan karakteristik siswa. Usianya berapa, gaya belajarnya berapa, tingkat kognitifnya seperti apa, ada nggak pengetahuan terdahulu atau tidak. Orang yang nggak pernah hidup di subtropis, kemudian kita bicara tentang subtropis, tentu itu akan berbeda. Orang yang hidupnya di lautan, kemudian kita memberikan asosiasi dengan gunung, itu juga masalah gitu. Jadi harus ada background knowledge yang harus dipertimbangkan itu. Nah, gaya belajar itu apakah kinestetik atau audio. Anak yang kinestetik Anda kasih audio ya nggak didengerin kan itu, dan seterusnya. Yang keempat adalah kualitas teknis dan aksesibilitas. Jadi kalau mau bikin video ya bikin video yang jernih gitu ya, resolusinya tinggi. Tapi ya ingat, harus bisa diakses. Semakin bagus resolusinya, semakin besar size-nya gitu ya. Nanti ya semakin berat pula orang aksesnya gitu. Jadi harus mempertimbangkan dua hal. Teknisnya ya bagus, tetapi aksesibilitasnya juga harus bagus. Kemudian keterlibatan dan interaktivitas. Jadi media pembelajaran itu jangan misalkan ya jam pelajaran itu 1 jam,
tapi kemudian ceramahnya 45 menit, yaitu keterlibatan dan interaktivitasnya kurang. Jadi harus ada kuis, ada simulasi. Nah kalau kemudian jam pembelajarannya adalah 1 jam, kemudian kita bikin video 1 jam, kemudian secara offline kita ngobrol atau di media lain buat kuis lah, itu harusnya begitu gitu. Penelitian menunjukkan media pembelajaran game fit meningkatkan keterlibatan. Jadi hari ini yang paling bagus yang bikin game, tapi jangan game online semua lah gitu ya. Oke. 6. Biaya dan kepraktisan. Nah semua pembelajaran yang pendidikan yang berorientasi pada kemajuan itu biasanya basisnya adalah teknologi, dan teknologi itu selalu mahal. Nah, jadi itu selalu mahal. Makanya beberapa yang mengkritisi ya, mereka pembelajaran yang bagus itu sesuai dengan social culture kita. Ya tapi ya monggo lah, itu namanya pendekatan pendidikan. Dalam memilih media, guru perlu memperhatikan juga bukti. Jadi jangan medianya terlihat bagus tapi nggak ada data empirisnya, tidak ada data-data terbuktinya. Nah itu juga nggak menarik. Ngomong bagus, di setting bagus, tapi kemudian itu tidak reliable, tidak valid dengan kehidupan kita, itu juga masalah. Jadi itu salah satu jenis yang kurang bagus begitu. Yang bagus ya tadi ya semua unsur di atas terpenuhi, plus harus efektif berbasis bukti. Kriteria memilih media ini dapat disingkat menjadi action. 1. Akses, jadi orang bisa akses. 2. Cost itu biayanya berapa. 3. Teknologi, jadi teknologinya itu rumit atau enggak rumit ya, orang paham dengan teknologi atau enggak gitu. Yang keempat, interactivity, harus ada interaktif di situ. Jadi media yang paling bagus adalah yang ada interaksinya, bukan media yang memonopoli dengan satu arah. Kemudian organisasi ini mengorganisasikannya mudah atau gampang. Jadi kelas ini mudah, misalkan di kelas itu ada 3 jenis gaya belajar. Nah kira-kira dengan ini bisa nggak mengorganisasi kelas? Nah, ya, makanya kemudian bagusnya satu media dengan tiga gaya tadi gitu ya. Itu yang paling bagus itu. Kemudian novelty, ya tentu baru dan berbasis bukti. Cara efektif merancang media adalah dirancang sesederhana mungkin. Ya, sederhana mungkin. Jadi tidak kompleks, tidak rumit. Kita itu udah capek dengan banyak kerumitan hidup gitu. Jangan dipaksa lebih rumit dengan belajar gitu. Dibuat sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Jadi nggak usah lebar kemana-mana ya. Jadi kalau mau bahas tentang gunah ya nggak perlu sampai mat kan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti malah matnya dijelaskan, gunahnya hilang gitu ya. Dirancang tidak terlalu rumit dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, itu yang paling gampang. Jadi knowledge background, social background itu penting. Jadi jangan sampai kita ngajarkan sesuatu yang siswa itu dia tidak ada background di situ.